Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu nilai Salman yang pertama ya, dari 7 nilai Salman, yaitu nilai merdeka. Yang mungkin nilai merdeka ini jadi nilai yang paling unik sih sebenarnya ya, kalau menurut aku sendiri, karena dari semua nilai-nilai yang ada ya, nilai merdeka ini jadi nilai yang agak sedikit beda. Kalau yang lain kan mungkin kata-katanya sering banget kita dengar ya, jujur, hanif, sabar syukur gitu. Itu sesuatu hal yang biasa banget kita dengar. Tapi ada satu nilai yang cukup unik nih, nilai merdeka yang sebenarnya ini bisa dibilang jadi salah satu core utama dari 7 nilai Salman yang seharusnya kalau misalnya nilai utama ini udah beres, insya Allah mungkin nanti yang lainnya akan mengikuti. Nah, em, kalau misalnya kita ngebahas tentang merdeka ya, aku ingin ngebahas bahwa memang si merdeka ini jadi sesuatu yang diinginkan oleh semua umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi ketika manusia hidup, manusia itu pengennya merdeka, ingin terbebas dari apa yang membelenggu mereka ya. Bahkan misal kalau misalnya kita coba lihat dari zaman dulu nih, orang-orang zaman purba, mereka terbelenggu dengan adanya malam ya. Mereka biasanya berburu di siang hari atau nyari buah-buahan di siang hari. Malam-malamnya mereka tidur. Karena di malam hari biasanya hewan-hewan buas lebih banyak berkeliaran, mereka juga sulit untuk melihat sekitar ya, pandangan mereka menjadi lebih sempit karena cahayanya sedikit ya dari bulan. Makanya malam itu membelenggu mereka. Sehingga ketika mereka menemukan adanya api, ya mereka jadi mampu untuk mengendalikan malam ya. Mereka jadi nggak kedinginan, bisa bikin api unggun. Mereka bisa terhindar dari binatang buas ya. Bikin api kan jadi binatang buas itu apa namanya, menjauh ya dari apinya kayak gitu dan sebagainya. Bahkan misal masuk lagi nih ke zaman-zaman berikutnya, dari mulai kayak di masa penjajahan misalnya, ya ketika orang-orang yang terjajah ya jadi budak, mereka juga ingin mer- ingin merasakan kemerdekaan gitu. Mereka ingin lepas dari apa yang membelenggu mereka, yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Sama kayak orang purba tadi kan, ketika mereka bertemu dengan banyaknya hewan buas di sekitar mereka, mereka berusaha untuk mencari alat yang bisa mereka gunakan untuk membunuh atau menghalau hewan-hewan buas tersebut. Dan ketika kita dijajah nih, misalnya ketika dulu nih bangsa Indonesia dijajah juga kan sama ya. Bangsa Indonesia ya, masyarakat Indonesia pada saat saat itu berusaha untuk membebaskan diri mereka, berusaha untuk memerdekakan diri mereka agar terlepas dari penjajah, sehingga mereka bisa merasakan kemerdekaan yang lebih tinggi derajatnya untuk bisa melakukan berbagai macam hal yang mereka inginkan secara naluriah pribadi gitu. Nah, walaupun memang di zaman modern ini juga apa namanya, di beberapa negara masih ada semacam sistem penjajahan mungkin ya, atau sistem perbudakan yang itu dilakukan secara tidak langsung. Misalnya ada sistem kasta di India ya, yang membuat kasta yang paling rendah itu hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, misalnya bersihin selokan dan sebagainya. Sementara kasta yang lebih tinggi mereka bisa melakukan lebih banyak hal, bisa dapat apa namanya, peluang yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang kastanya terendah, karena di mereka punya kepercayaan bahwa orang-orang yang terlahir dari kasta terendah itu karena kehidupan mereka di kehidupan sebelumnya itu melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sehingga ya sebenarnya ya masih ada. Tapi ya mereka pengen untuk keluar dari hal itu sebenarnya. Sehingga mereka berusaha ya dengan keyakinan mereka, mereka melakukan hal-hal baik supaya ketika nanti mereka bereinkarnasi, mereka bisa dilahirkan di kasta yang lebih baik kayak gitu. Makanya kita wajar apa namanya, sering dengar adanya banyak revolusi-revolusi yang muncul akibat keinginan manusia yang ingin merdeka ya. Entah itu mungkin revolusi budak ya, orang-orang yang dijajah ingin perang cepat selesai dan sebagainya. Nah, yang artinya di sini memperlihatkan bahwa memang manusia itu ingin memiliki keinginan ya untuk selalu bisa melakukan berbagai macam hal yang mereka inginkan, yang mereka pikirkan. Nah, tapi pertanyaannya ya, sebenarnya mungkin gak sih manusia itu bisa mencapai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sempurna kayak gitu? Ketika mereka berusaha terus-menerus untuk mencapai kemerdekaan yang mereka harapkan itu, mereka mendapatkan banyak sekali kebebasan yang bisa mereka lakukan.
Jawabannya tentu tidak ya. Tidak mungkin manusia bisa memilih kemerdekaan yang hakiki itu. Karena mau bagaimanapun ya manusia akan selalu memiliki keterikatan terhadap sesuatu ketika mereka hidup di dunia. Contohnya misalnya saat ini nih kan kita mungkin ngerasa sudah merdeka ya, nggak ada penjajahan dan sebagainya. Terus banyak orang-orang yang berusaha memperkaya diri mereka untuk bisa melakukan berbagai macam hal lain ya. Karena mereka merasa dengan memiliki banyak uang, mereka bisa melakukan lebih banyak hal dibanding orang-orang yang tidak memiliki uang. Yang artinya sebenarnya mereka sedang terikat kepada uang itu. Uang itu menjadi parameter, menjadi kompas mereka untuk menjalani kehidupan. Sehingga sebenarnya apakah mereka merdeka dengan memiliki uang? Enggak. Sebenarnya mereka bekerja untuk uang. Ya, jadi ya bisa jadi dibilang ya mereka nggak merdeka juga kayak gitu. Jadi ya harta yang membelenggu orang-orang yang sedang mencari peruntungan yang besar, mencari harta yang banyak gitu. Atau misalnya ada orang-orang yang berjuang demi ideologi ya, apa namanya komunisme, sosialisme dan sebagainya misalnya. Mereka menilai bahwa ketika hal itu diperjuangkan, mereka bisa melakukan berbagai macam hal yang mereka inginkan ya. Ya, pada hakikatnya ya enggak ya. Mereka justru sedang terbelenggu oleh ideologi itu sendiri. Sehingga apakah mereka kita sebut sebagai merdeka? Ya tentu enggak. Terus kalau misalnya memang kita nggak bisa merdeka secara utuh, untuk apa kita memperjuangkan kemerdekaan? Kan mungkin itu jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah kita sebaiknya tidak perlu memperjuangkan apapun? Apakah ya udah kita pasrah-pasrah aja gitu? Tentu enggak ya. Tentu kita perlu mencari tahu sebenarnya gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang hakiki itu. Karena mau bagaimanapun, karena memang kita memiliki naluriah untuk merasakan kemerdekaan, Allah yang memberikan kita untuk merasakan memiliki naluri itu, sehingga pasti ada sesuatu hikmah di dalamnya kan. Bukan berarti ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa merdeka secara utuh, justru kita memilih untuk tidak memperjuangkan apa yang sebenarnya ingin kita raih gitu, secara naluri yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, makanya gimana nih caranya biar kita bisa mendapatkan derajat kemerdekaan yang tertinggi? Ya, caranya adalah dengan memilih kepada siapa kita ingin terikat, kepada siapa kita ingin terbelenggu gitu. Karena luasan atau derajat kemerdekaan kita itu akan ditentukan dari kepada siapa kita terikat itu. Contohnya misalnya ketika kita terikat kepada suatu negara nih, kita ya ruang lingkup kemerdekaan kita itu hanya sebatas negara itu. Mungkin kalau misalnya mau ke negara lain kita harus mengurus berbagai macam hal ya. Dan mungkin ada beberapa di belahan dunia yang nggak bisa kita masuki bahkan ya ketika memang ada permasalahan antar kedua negara tersebut kayak gitu. Yang mana artinya tempat kita bernegara itu membatasi ruang lingkup kemerdekaan kita hanya di negara itu aja gitu. Sesuai dengan kemampuan negara itu dalam memberikan tingkatan kemerdekaan. Makanya ketika kemarin-kemarin ya misal ada ini ya yang akan perang mungkin karena perangnya mungkin belum jadi cukup besar ya antara Rusia sama Ukraina misalnya. Banyak orang-orang yang di negaranya itu dipaksa untuk mengikuti wajib militer, mereka nggak mau. Mereka memilih untuk pindah ke negara lain. Mereka memilih pindah tempat ya tempat mereka bergantung gitu. Mereka nggak mau ada di negaranya karena bagi mereka negaranya akan mengurangi nilai kemerdekaan mereka gitu, mengurangi value atau tingkatan kemerdekaan dari negara itu karena lagi perang dan sebagainya sehingga mereka memilih pindah ke negara yang bisa memberikan kemerdekaan lebih tinggi kayak gitu ya. Sama juga dengan yang tadi ya ketika kita terikat dengan uang ya kita cuma bisa melakukan berbagai macam hal yang bisa dibeli sama uang. Nggak bisa kita mendapatkan berbagai macam hal yang nggak bisa dibeli sama uang. Artinya kemerdekaan kita sebenarnya tetap terbatas gitu. Nah, untuk itu karena memang nilai-nilai di dunia ini punya batasan-batasannya sendiri ya, sehingga ketika kita terikat kepada sesuatu hal yang ada di dunia, kita nggak hanya mampu untuk bisa merasakan kemerdekaan sesuai dengan kemampuan si makhluk yang ada di dunia ini. Makanya ya mau nggak mau, kalau misalnya memang kita ingin mendapatkan kemerdekaan yang hakiki ya, kemerdekaan yang benar-benar merdeka, kita perlu terikat kepada sesuatu hal yang tak terhingga gitu. Makanya kalau misal kita masih terikat kepada sesuatu hal yang berhingga atau sesuatu hal yang ada di dunia ini, ya kita hanya mampu memilih kemerdekaan sesuai dengan tingkatan nilai keberhinggaannya dia. Nggak bisa kita mendapatkan nilai kemerdekaan yang tidak terhingga, yang mana itu sebagai yang mana itu disebut sebagai kemerdekaan hakiki ya, yang kita bahas di sini.
Nah, karena kita memang perlu untuk bisa mendapatkan kemerdekaan hakiki itu, di mana kita mau nggak mau tetap harus bisa terbelenggu, dan kita harus terbelenggu kepada siapa, ya berarti kita perlu terbelenggu kepada sesosok yang tak terhingga. Jadi meskipun kita terbelenggu kepada sesuatu sosok yang tak terhingga, tapi batasan kita untuk merasakan kemerdekaan itu, nilai kemerdekaan itu adalah ketak terhinggaan itu. Sehingga hal ini yang bisa membuat kita mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Yang mana kalau misalnya kita membahas ketak berhinggaan, itu akan berkaitan dengan ketuhanan. Karena ketuhanan kan sebenarnya secara matematis mungkin ya, itu didefinisikan sebagai ketak berhinggaan ya. Suatu titik di mana manusia atau makhluk itu nggak bisa mencapai ke titik itu. Dan itu cuma ketak berhinggaan. Eh, Meskipun memang hal ini jadi sesuatu hal yang agak nggak logis ya. Kayak misalnya gimana caranya kita manusia sebagai orang yang sebagai makhluk yang pasti akan terbelenggu oleh sesuatu, tapi bisa sekaligus memiliki ketak terhinggaan gitu ya, karena kita terbelenggu dengan apa namanya sesosok yang tak terhingga gitu, itu Tuhan. Ya itu bisa-bisa aja karena sebenarnya ini sesuatu hal yang wajar ada juga sebenarnya di dunia ya. Kayak misalnya eh, mungkin teman-teman ya yang belajar di teknik kenal ini ya, teori dualisme gelombang partikel misalnya. Gimana bisa? Mungkin orang-orang zaman dulu ya, sebelum ditemukannya teori gelombang partikel, mereka nggak tahu bahwa sebenarnya partikel itu bisa juga dilihat sebagai bentuk gelombangnya gitu. Semua material yang ada di dunia ini tuh mereka bukan hanya partikel tapi gelombang juga gitu. Mereka partikel dan gelombang sekaligus. Di mana sebelumnya, sebelum muncul teori itu, mereka memisahkan kedua hal itu. Gelombang itu adalah energi gitu ya, yang menjalar, sementara partikel itu adalah tempat menjalarnya energi itu. Sementara sekarang ternyata bisa ditemukan bahwa partikel itu ternyata adalah energi itu sendiri yang sedang bergerak gitu dan sedang menjalar juga gitu kan. Jadi ini sesuatu hal yang apa ya, yang sebenarnya mungkin orang-orang zaman dulu berpikir bahwa itu sesuatu hal yang di luar nalar mereka ya, akal mereka belum nyampe, tapi ketika ditemukan ya sebenarnya nyampe-nyampe aja. Dan hal ini juga sama gitu ya tentang kemerdekaan ini. Bahwa ya mungkin mungkin aja sebenarnya kita terbelenggu tapi sekaligus kita merdeka, dan kemerdekaan dari keterbelengguan kita mencapai kemerdekaan yang sempurna gitu dengan kita terbelenggu dengan sesuatu hal yang tak terhingga tadi, yaitu Tuhan. Yang kalau misalnya kita bahasain ke ajaran agama kita di Islam, nanti kita akan membahas banyak tentang tauhid gitu. Nah, sehingga ya mau nggak mau, kalau misalnya memang kita ingin bisa mencapai kemerdekaan yang hakiki, kita harus bertuhan. Kita harus menghamba kepada Tuhan. Kita harus menjadi budaknya Tuhan. Satu-satunya perbudakan yang bisa memberikan kita kemerdekaan sekaligus ketika kita menjadi budak adalah ketika kita menjadi budaknya Allah. Ini kan sesuatu hal yang menarik ya. Em, dan mungkin banyak orang yang sulit untuk mencerna hal ini. Kenapa bisa sesuatu hal yang kontradiktif ini jadi bersatu gitu. Tapi ya sebagaimana yang aku jelasin tadi, ya mungkin memang akal kita belum nyampe aja apa namanya untuk memahami hal itu. Dan kalau misalnya kita berpikir lebih jauh, ya kemungkinan-kemungkinan yang di luar nalar kita itu sebenarnya masih mungkin untuk terjadi. Ya cuma kita kurang belajar aja. Nah, makanya kenapa sih nilai kemerdekaan ini tuh jadi penting ya untuk dimiliki sama umat Islam ya? Karena memang penting banget kita untuk bisa bertauhid secara jernih, secara suci, secara murni ya, secara murni bahwa nggak ada berbagai macam hal lain di dunia ini yang kita pentingkan selain Allah aja. Nah, nggak boleh ada hal lain. Karena kalau misalnya kita menghamba kepada hal lain, kita misalnya dalam tanda kutip ya memberhalai sesuatu, kemerdekaan kita menurun. Dan sebenarnya kita secara nggak sadar sedang dikendalikan oleh apa yang kita belenggu itu. Nah, berbeda dengan kita menjadi budaknya Allah gitu ya. Ketika kita menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah, ketika kita sedang dikendalikan oleh Allah ya, dalam tanda kutip, Allah memberikan perintah-perintahnya kepada kita untuk melakukan berbagai macam hal, beriman dan beramal soleh misalnya, ujung-ujungnya semua hal yang diperintahkan Allah itu tuh untuk kebaikan kita gitu. Beda kalau misal kita ini ya ada di sebuah kerajaan. Terus di kerajaan itu kita ada rajanya. Terus kita menghamba kepada raja itu. Dan ketika raja itu memerintahkan sesuatu, apakah itu untuk kebaikan kita? Belum tentu ya. Kebanyakan ya itu untuk kebaikan negaranya dan kebaikan si rajanya itu. Bahkan sampai di zaman dulu kan ada ya banyak Firaun-Firaun yang menggunakan kekuasaannya untuk menjadikannya mereka lebih tinggi dan membuat mereka menilai atau mengkultuskan diri mereka sebagai Tuhan juga gitu.
Nah, sehingga ya ketika kita terbelenggu oleh sesuatu hal di dunia ya kita sebenarnya akan bukan memenuhi keinginan kita. Kita cuma disodorkan berbagai macam kebahagiaan yang bisa mengganti kemerdekaan yang direnggut oleh dia gitu. Jadi kita menjual kemerdekaan kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang fana, sesuatu hal yang yang sesuatu hal yang tidak kekal gitu. Sesuatu hal yang nanti akan hilang juga. Jadi kita menjual kemerdekaan kita yang itu suci, yang itu murni untuk sesuatu hal yang sebenarnya yang nggak berarti. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan kemerdekaan hakiki yang ini emang kita perlu bertauhid itu. Kita perlu mempelajari sebenarnya Allah itu apa. Sebenarnya Tuhan itu kayak gimana? Konsep ketuhanan yang tak terhingga itu seperti apa? Makanya kita nanti mungkin ini ya bakal banyak juga ngebahas ya bahwa Tuhan itu yang kita imani ya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Gak bisa Tuhan itu sama dengan makhluknya. Kalau Tuhan itu sama dengan makhluknya berarti Tuhan itu berhingga juga seperti makhluk gitu. Dan gak akan mungkin ada yang tidak terhingga yang lain selain Tuhan yang satu ini gitu karena ketak terhinggaan itu cuma ada satu, gak mungkin ada dua kan ya, gak mungkin ada dua hal yang tak terhingga ya, karena tak terhingga itu titiknya cuma ada satu gitu, yang itu titiknya tidak bisa didefinisikan sama otak manusia, yang gak akan mungkin sama dengan makhluk yang pernah dilihat sama manusia. Dan ada berbagai macam hal lain lah ya yang nanti mungkin akan lebih dalam dipelajari ketika kita mempelajari tauhid. Nah cuma inti dari nilai merdeka itu mengarah ke sana gitu bahwa mau nggak mau ya ketika kita memang ingin mendapatkan kemerdekaan yang sempurna, ya kita perlu menjadi budak. Tapi ya kita perlu memilih ingin menjadi budak kepada siapa. Ya tentu kita harus memilih menjadi budak kepada sosok yang tak terhingga itu Tuhan kita, yaitu Allah. Dengan mengikuti berbagai macam syariat-syariat yang Allah turunkan kepada sesosok nabi yang sesosok manusia ya yang itu sangat bisa dipercaya oleh kita bahwa memang manusia tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW pernah berinteraksi secara langsung kepada Allah baik itu eh, secara langsung atau memang melalui perantara dengan ini ya malaikat Jibril misalnya dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu sedikit ini ya, sedikit gambaran materi tentang kemerdekaan yang mudah-mudahan ini bisa bisa apa namanya? Bisa membuat kita memahami tentang nilai kemerdekaan itu apa ya dalam dalam tujuh nilai Salman yang ini sebenarnya core banget nih kita harus memahami tauhid banget. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia kita sebenarnya sedang menghamba kepada hal-hal selain Allah yang mungkin nggak kita sadari dan mungkin nanti ini kita akan sedikit banyak diskusi juga terkait ini nanti ketika di mentoring ya. Mungkin gitu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi video yang cukup bisa mengisi otak kita ya dan menambah keimanan kita dan bisa kita amalkan nih menjadi nilai-nilai yang meresap ke dalam jiwa kita dan tercitra dalam amalan-amalan kita. Mungkin gitu aja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.